soal ujian sekolah SMP PKN kelas 9, dan kunci jawaban bagian keempat. Untuk soal nomor 31 sampai dengan 40. Perhatikan bentuk kedaulatan berikut ini. 1. Kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. 2. Kekuasaan untuk bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. 3. Kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara lain. 4. Kekuasaan untuk berhubungan dengan bangsa dan negara lain. Dari pernyataan di atas yang merupakan bentuk kedaulatan dalam ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 1 dan 3, D. 1 dan 4. Jawabannya adalah C. 1 dan 3. 32. Perhatikan perbandingan demokrasi berikut ini. Ciri-ciri demokrasi dan otoriter. 1. Kedaulatan di tangan individu dan bertindak otoriter. 2. Pemerintahan dijalankan atas kehendak rakyat. 3. Adanya hukum dan konstitusi yang membatasi kekuasaan negara. 4. Adanya pemilihan umum yang melibatkan rakyat. 5. Pemilu ada, tetapi tidak terbuka melainkan tertutup. 6. Tidak adanya jaminan HAM. 7. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Berdasarkan pernyataan di atas, otoriter ditunjukkan oleh nomor A. 1, 5, dan 6, B. 2, 3, dan 6, C. 3, 5, dan 6, D. 1, 3, dan 6. Jawabannya adalah A. 1, 5, dan 6. Perhatikan wewenang berikut ini. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasar hasil pemilihan umum dan sidang paripurna MPR. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. 4. Memberikan gerasi kepada narapidana. 5. Membuat undang-undang bersama presiden. Pernyataan yang menunjukkan wewenang Majelis Perwakilan Rakyat ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 5, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah D. 1, 2, dan 3. Kebinekaan yang ada pada bangsa Indonesia di satu sisi adalah sebuah potensi dan modal dasar bagi pembangunan. Namun, di sisi lain juga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia. Keragaman pada bangsa ini seperti keragaman suku, tradisi, seni, alat musik, tarian, makanan, agama, dan lagu daerah membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya. B. Masyarakat Indonesia lebih mudah mewujudkan tujuan nasionalnya. C. Keragaman ini merupakan unsur yang dapat membangun rasa nasionalisme dan patriotisme. D. Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebinekaannya. Jawabannya adalah D.
Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebinekaannya. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. B. Kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat. C. Musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian. D. Kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan. Jawabannya adalah A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. 36. Konflik dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Anggota masyarakat yang sebelumnya saling bertetangga bisa berubah menjadi tidak saling tegur sapa, saling membenci, dan saling berprasangka negatif. Hal ini merupakan salah satu akibat konflik, yaitu A. Perubahan kepribadian, B. Perpecahan dalam masyarakat, C. Kerugian harta benda, dan korban manusia. D. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Jawabannya adalah B. Perpecahan dalam masyarakat. 37. Upaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan A. Mengembangkan sikap menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. B. Mengembangkan sikap acuh tak acuh dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. C. Merendahkan kemampuan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. D. Merasa paling benar sendiri dalam tata pergaulan masyarakat. Jawabannya adalah A. Mengembangkan sikap menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. (38) Makna penting yang terkandung dalam kegiatan bela negara adalah A. Selalu membanggakan sukunya. B. Menolak keberadaan budaya asing di Indonesia. C. Taat dan patuh pada peraturan yang dikeluarkan negara. D. Berusaha untuk mempertahankan NKRI dari segala ancaman. Jawabannya adalah D. Berusaha untuk mempertahankan NKRI dari segala ancaman. 39. Salah satu potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain penyalahgunaan narkoba. Berikut upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang lebih efektif adalah A. Memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan bahaya narkoba. B. Penerapan hukuman mati bagi yang menggunakan maupun mengedarkan. C. Memobilisasi semua pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. D. Melibatkan dan memobilisasi komunitas lokal maupun pemerintah atau aparat. Jawabannya adalah A. Memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan bahaya narkoba. 40. Kemajuan teknologi memiliki dampak negatif di antaranya munculnya sifat egois dan individualisme. Selain itu, dalam hidup bermasyarakat, generasi muda kurang memahami norma dan etika.
Usulan gagasan yang tepat untuk membangkitkan semangat bela negara generasi muda terkait dengan ilustrasi tersebut adalah A. Menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan. B. Memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap asal-usul. C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghidupkan Karang Taruna untuk pembinaan mental para pemuda. Jawabannya adalah C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.